Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengimbangi pahala mereka? Kamu nanya? Tanya Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih, sekarang kita sedang makan bersama. Masya Allah, ini guru kita, Ustaz Khalid Basalamah. Ini ada satu pertanyaan sebenarnya dari kemarin yang Ana tuh agak jadi syubhat di hati Ana sendiri nih. Ustaz, mengenai syuruk, Ustaz. Kalau misalkan kita mau melaksanakan syuruk, Ustaz, sholat syuruk. Kita punya uang nih, kita mampu sebenarnya untuk haji. Tapi dalam hati kita, udahlah syuruk aja gitu, Ustaz. Jadi nggak usah haji, syuruk aja gitu. Itu gimana, Ustaz? Karena sudah dapat keutamaan haji. Iya, bener, Ustaz. Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memang memudahkan umat Islam ini, terutama umat Muhammad SAW, untuk mendapatkan berlipat gandaan pahala karena umur kita pendek. Iya. Itu dulu poin. Seperti misalnya Nabi Nuh alaihissalam berdakwah di kaumnya itu 950 tahun. Dan itu yang didakwai satu generasi, artinya umur mereka ratusan tahun. Sampai dalam sebuah riwayat disebutkan ada satu ibu di zaman Nabi Nuh alaihissalam menangisi anaknya karena meninggal di umur 60 tahun. Lalu kemudian ibu itu kurang lebih umurnya 90 tahun. Lalu kata Nabi Nuh alaihissalam, kenapa kau tangisi anakmu? Dia bilang karena dia meninggal masih kecil. Menurut dia 60 tahun dia masih kecil karena umur mereka ratusan tahun. Maka kata Nabi Nuh alaihissalam, jangan kau tangisi anakmu karena akan datang nanti satu generasi manusia di akhir zaman di mana umur tertua mereka seperti umur anakmu ini. Maksudnya 60 tahun. Ya kayak kita ini. Karena kata Nabi SAW, umur umatku antara 60 sampai 70. Kenapa ada bahasa umatku? Karena umat sebelum kita berbeda umurnya. Ya. Jadi ini poin dulu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengimbangi pahala mereka, pahala umat-umat sebelum kita? Ya Allah berikan keberkahan bagi umat ini dengan cara memberikan banyak kesempatan-kesempatan beramal soleh yang pahalanya besar. Nah, di antaranya itu, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk sambil berzikir sampai terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, dan ini sholat duha ya. Ya. Maka pahalanya sama dengan haji dan umroh, sempurna. Nah, ini poinnya adalah untuk memberikan kesempatan umat ini memperbanyak pahala. Tetapi di sini tidak bisa difahami seperti sebagian orang tadi yang antum bilang. Dia pikir ini kan pahala haji dan umrah. Udah daripada saya keluarin duit jauh-jauh ke Mekah, ya lebih baik saya sholat aja. Tunggu dari subuh sampai syuruk, kemudian sholat 2 rakaat yaitu sholat duha. Nah, selesai saya dapat pahala haji umrah. Ini jawabannya keliru. Dia dapat pahala haji umrah tapi belum gugur dari dia kewajiban haji. Yang merupakan wajib bagi setiap orang mampu sekali seumur hidup. Gitu. Oh, jadi hadis yang Nabi Nuh tadi, Ustaz, sebenarnya buat generasi kita nih, Ustaz, ya? Ya, karena pada masanya nanti akan ada generasi atau suatu masa yang umurnya cuma 60 tahun. Berarti ini generasi kita, Ustaz. Iya, generasi kita di akhir zaman. Dan memang itu keberkahan bagi umat ini. Dan banyak kan contoh-contoh amal-amal soleh seperti itu yang dilipat gandakan pahalanya kan. Cuma yang penting jangan sampai ada pemahaman orang, oh kalau ini kena dapat haji ya sudah. Ya. Nah ini mirip dengan orang juga kalau mengatakan, ya udah sekarang hadis Nabi SAW, siapa yang berpuasa Ramadan sebulan penuh diikuti 6 hari dari bulan Syawal, pahalanya sama dengan pahala setahun. Nah sekarang dia mungkin berpikir, ya sudah kalau gitu saya nggak usah puasa-puasa lagi. Karena saya sudah dapat pahala setahun. Padahal sebenarnya masih ada puasa Senin Kamis, puasa Iyamul Bid yang bisa dia kerjakan untuk menambah pahalanya. Masya Allah. Berarti sebenarnya syuruk ini juga buat sebagai penenang hati orang-orang yang sebenarnya belum mampu untuk berangkat haji. Ustaz. Dalam artian belum mampu secara ekonomi. Ini syuruk ini bisa jadi penenang, ya, Ustaz? tentu saja, tentu. Nah, cuma memang ada fadl, ada karunia Allah SWT yang Allah berikan kepada siapapun yang hambanya inginkan. Maksudnya itu bukan hanya untuk orang miskin, tapi orang kaya pun walaupun dia mampu pergi haji, misal dia pergi ke sini, ke Saudi, Madinah dan Mekah, kemudian dia pergi ibadah haji atau pergi umrah, lalu kemudian dia duduk juga di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi sampai syuruk, sampai terbit matahari, lalu dia sholat, itu karunia Allah berikan. Artinya untuk semua umat ini gitu. Baik, Ustaz, syuruk itu sendiri, Ustaz, gimana sih, Ustaz, cara kita dapetin benar-benar yang pahalanya tuh utuh, Ustaz? Terus tata caranya sebenarnya gimana, Ustaz? Jadi syuruk itu cuma istilah ya, terbitnya matahari. Dan masyayikh ya, atau ulama yang ada di Saudi sudah menjelaskan. Di antaranya Syekh Shalih Fauzan menjelaskan kalau itu bukan sholat syuruk namanya. Karena banyak orang kan menyebutkan sholat syuruk. Beliau mengatakan itu ucapan yang diucapkan oleh banyak orang-orang awam. Tapi para penuntut ilmu sudah harus memahami itu bukan namanya sholat syuruk, tapi dia sholat duha di awal waktu. Gitu kan? Itu dulu poin. Nah, tata caranya seperti dalam hadis. Kalau mau dapat keutamaan haji dan umrah ya,
Dia sholat berjamaah di masjid subuh, kemudian dia nunggu sampai terbit matahari dengan berzikir. Zikir ini bisa baca Al-Quran, bisa berdoa, bisa majelis ilmu, bisa juga berkegiatan misalnya hal-hal yang mubah, ya, tidak menyibukkan dari agama, tidak keluar dari jalur agama maksudnya, seperti orang ngobrol tanyain kabar, mungkin dia lagi telepon, ada sesuatu yang darurat dia ingin sampaikan ke keluarganya misal, sambil menunggu, maka itu insya Allah mudah-mudahan tidak apa-apa. Tapi lebih baik dia isi dengan zikir seperti zikir pagi, ya, itu jauh lebih tepat. Nah kemudian sampai terbit matahari lalu dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya dia dapatkan insya Allah. Walaupun setiap hari kita lakuin tuh tetap terus dapat Iya. pahala itu Ustaz. Tiap hari, tinggal bagaimana orang itu mau mengejar atau tidak. Oh, Masya Allah. Jadi gitu teman-teman, buat teman-teman mungkin yang belum mampu nih untuk berangkat haji, itu ada solusinya tuh syuruk Ustaz ya, untuk dapat pahala haji, Masya Allah. Jadi dapat pahala haji dan umroh sempurna Ustaz ya, Masya Allah. Tadi tata cara juga Ustaz sudah jelaskan. Jadi ya dimaksimalkan waktunya setelah subuh hingga waktunya syuruk itu jam berapa Ustaz biasanya Ustaz? Kalau Tidak ada bantuan waktu, yang penting terbit matahari. Kita tidak bisa menentukan jamnya. Cuma setiap wilayah kan masing-masing berbeda-beda. Seperti sekarang di musim dingin, di negara-negara yang musim dingin, kayak kemarin kami dari Turki, itu subuhnya saya jam 6:44, azan subuh. Hampir jam 7 pagi. Itu masih gelap sekali. Terbit matahari itu sekitar setengah 9 pagi. Masya Allah. Ya, jadi jemaah pada saat mau keluar dari hotel untuk pergi city tour, itu nunggu sampai jam 10-an kita baru keluar. Itu kayak seperti masih baru jam 7 di hari-hari biasa. Masih gelap, masih gelap. Ya gitu teman-teman, ini fadilah bisa kita ambil dari sholat syuruk. Insya Allah bermanfaat nih buat kita semua dalam menjalankan syariat-syariat yang sudah ada nih. Jadi buat teman-teman yang mau dapat pahala umroh dan haji sempurna, odol jalanin sholat syuruk. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakallahu khairan.